Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Firmansyah, NIM 2019-023020 dari Prodi Teknik Elektro Universitas Hang Tuah Surabaya. Pada video kali ini, saya akan membuat tugas dari mata kuliah microcontroller, yaitu mengenai latihan tugas menyalakan 7 segmen multidigit. Nah, pada tugas kali ini terdapat dua perintah, yaitu untuk yang perintah yang pertama, buatlah rangkaian dan perintah program aplikasi penghitung counter 3 digit angka dengan cara scanning di 7 segmen common anoda. Nah, nanti saya akan membuat sebuah rangkaian dan perintah program untuk menghitung counter 3 digit angka dengan cara scanning. Jadi nanti saya akan menggunakan 3 7 segmen dengan jenis common anoda dengan teknik scanning untuk menampilkan sebuah nilai yang digunakan untuk menampilkan 3 digit angka pada 7 segmen. Dimulai dari nilai 000 sampai 999 dengan penambahan nilai secara otomatis. Jadi nanti nilainya akan bertambah secara otomatis dimulai dari nilainya 000 sampai batas nilainya itu 999. Gitu. Untuk perintah yang kedua yaitu merujuk pada nomor 1 di atas, buatlah penambahan nilai counter berdasarkan penekanan tombol input. Jadi perintah yang kedua di sini penambahan dari nilainya itu tidak secara otomatis, tapi berdasarkan dari penekanan tombol. Jadi mungkin ketika tombolnya ditekan, nanti nilai awalnya yang 000 akan bertambah 1. Ketika ditekan kembali, nilainya akan bertambah 2 sampai batas nilainya yaitu 999. Kayak gitu. Jadi pertambahan nilainya tidak secara otomatis. Oke, lanjutnya saya membuat rangkaiannya terlebih dahulu dengan menggunakan software aplikasi Proteus. Untuk komponen yang pertama saya menggunakan microcontroller Arduino. Terus kemudian yang kedua saya menggunakan 7 segmen dengan jenis anoda. Saya membutuhkan 3 buah di sini untuk menampilkan 3 digit angka. Terus di sini terdapat transistor dengan jenis PNP BC557. Kenapa menggunakan jenis PNP? Dikarenakan di sini saya menggunakan 7 segmen dengan jenis common anoda. Jadi nantinya yang di drive adalah sebuah common anodanya sebagai sumber VCC-nya. Kenapa menggunakan PNP? Karena di sini PNP kan positif, negatif, positif. Jadi yang disalurkan sebuah tegangan positif ke common anodanya itu. Kemudian di sini terdapat tombol yang nantinya difungsikan sebagai perintah yang kedua, yang penjumlahan dari 7 segmen 3 digitnya itu tidak secara otomatis, akan tetapi berdasarkan dari penekanan tombol. Oke, mungkin saya lanjut ke dalam pembahasan perangkaian dari skematik yang ada di sini. Nah, dari tiap-tiap masing-masing 7 segmen ini, yaitu di pin A, B, C, D, E sampai G di sini, yaitu langsung terhubung ke dalam pin Arduino. Pin A terhubung ke pin 13, pin B terhubung ke pin 12, begitupun seterusnya sampai pin yang G terhubung ke dalam pin 7. Dan jangan lupa di sini menambahkan sebuah resistor sebagai tahanan untuk menyalakan sebuah LED yang ada di dalam 7 segmen. Untuk digit yang kedua dan ketiga di sini itu terhubung menjadi satu, tetap pin A tetap dihubungkan langsung ke pin 13. Yang A pin 13, B pin 12, begitupun seterusnya. Jadi digit yang ada di sini peletakannya sama dengan digit yang ada di sini dan di sini. Yang membedakan di sini adalah sebuah pendrivean dari common anodanya yang menggunakan transistor jenis PNP. Gitu. Nah, dari masing-masing transistor di sini yang dikontrol adalah basisnya. Basis yang dikontrol di sini dihubungkan ke dalam pin Arduino juga. Jadi pada digit yang pertama yaitu key 1 di sini dihubungkan ke dalam pin yang nomor 5. Untuk key 2 dihubungkan pin yang nomor 4. Untuk yang key 3 dihubungkan ke pin yang nomor 3. Dan jangan lupa pada basis transistor diberi sebuah tahanan resistor
bernilai 1K sebagai pembatas arus untuk pendrivean dari masing-masing transistor gitu. Jadi pada teknik scanning kali ini dibutuhkan sebuah transistor nantinya akan dikontrol secara bergantian. Untuk masing-masing dari digitnya di sini tidak menyala secara bersamaan dikarenakan terdapat pin yang sama, peletakan yang sama dari masing-masing digitnya ini. Pin A ke pin A, pin B ke pin B, C ke C, begitu seterusnya sampai G. Jadi di sini akan dengan teknik scanning ini untuk menampilkan sebuah nilai digitnya agar menyalanya itu nilainya bisa berbeda. Ketika digit satunya itu 1, digit 2-nya bisa 2, kemudian digit yang ketiga bisa 0 ataupun nilai yang lainnya kayak gitu. Jadi di sinilah fungsi transistor yang dikontrol oleh Arduino. Kemudian dengan teknik scanning di sini, scanningnya nanti akan bergantian berdasarkan dari kontrol yang ada di basis di sini. Di drive-nya akan di sini, di basis ini. Nah, kemudian misal di sini diberi sinyal 0 di low kan, berarti kan tadi PNP, berarti sini butuh 0 atau low. Kemudian di sini akan menyalakan sebuah digit angka di high kan, kemudian di sini digit yang di sini akan bekerja, kemudian di sini setelah bekerja kan harus bergantian ke digit yang selanjutnya. Di sini ketika bekerja di sini digit yang di sini akan padam gitu. Berarti di sini basisnya akan dikontrol menjadi high gitu. Kemudian lanjut ke digit yang selanjutnya. Digit yang di sini di high, kemudian yang selanjutnya adalah low. Mungkin secara lebih detailnya saya akan melanjutkan ke dalam pembahasan dari perintah programnya. Nah, pada perintah program di sini saya sudah membuat untuk mengakses 7 segmen 3 digit dengan teknik scanning. Yang pertama mungkin dari konfigurasi pinnya terlebih dahulu. Nah, konfigurasi pinnya yang tadi bahwasanya dari pin A, B, C sampai G ini ke pin 13, pin 12, pin 11, pin 10 itu. Begitu pun seterusnya sampai pin dot yang ke-6. Nah, pin dot di sini masih belum difungsikan. Jadi sampai pin G aja yang ditaruh ke dalam microcontroller Arduino pada pin 7-nya. Kemudian di sini ada penginisialisasi untuk pin transistornya. Pin transistor yang tadi yang terdapat pada basis masing-masing transistornya, yaitu Q1, Q2 dan Q3 yang terletak pada pin 3, 4 dan 5 di board Arduino-nya. Itu. Nah, transistor di sini nanti difungsikan sebagai selektor untuk pergantian dari masing-masing digit 7 segmen. Itu. Selanjutnya yaitu penginisialisasian sebuah variabel penghitung. Di sini terdapat penghitung bit angka 0, bit satuan, bit puluhan, bit ratusan. Nah, dari variabel di sini nanti akan difungsikan sebagai penambahan dari digit angka pada 7 segmen. Jadi nanti angkanya berapa, kemudian di sini angkanya kan tadi nilai awalnya yaitu 000, kemudian batas dari nilainya yaitu 999 atau 999. Jadi nilai satuannya berapa ditampung di sini pada variabel satuan, puluhannya berapa ditampung pada variabel puluhan, kemudian yang ratusannya tadi yang batasannya sampai 999 ditampung ke variabel ratusan. Kemudian di sini ada penginisialisasian sebuah pin mode output gitu. Jadi tadi pin A, B, C sampai dot tadi sampai G, maksud saya itu difungsikan sebagai output. Kemudian pin transistor, masing-masing transistor juga difungsikan sebagai output. Nah, bahasanya yang sudah saya jelaskan tadi, dari masing-masing transistor di sini kan difungsikan sebagai selektor. Jadi ketika transistor Q1 semisal ingin diaktifkan, berarti di sini basisnya akan diberi sebuah perintah low atau 0 gitu. Berarti nanti transistor Q1 di sini akan bekerja gitu. Selanjutnya ada fungsi void loop, yang mana fungsi void loop pada perintah program Arduino di sini akan dibaca secara berulang-ulang. Jadi kondisi yang akan digunakan sebagai cara kerja pada sebuah sistem akan dimasukkan ke dalam fungsi void loop gitu.
Oke, pada fungsi void loop yang pertama ada byte lama tampil sama dengan 20. Nah, lama tampil di sini nanti akan difungsikan sebagai jumlah perulangan dari for loop yang ada di sini. Kemudian di sini ada byte, variabelnya adalah jeda nyala sama dengan 1 dalam milisekund. Jadi variabel jeda nyala yang nilainya adalah 1 ini nantinya akan difungsikan sebagai nilai tunggu yang berisikan nilai 1 milisecond yang akan dimasukkan ke dalam fungsi delay yang ada di sini. Selanjutnya ada kondisi for loop. Ya, kondisi for loop di sini adalah sebuah perulangan yang mana perulangan di sini tergantung dari nilai parameter yang ada di dalam kondisi for loop itu sendiri. Jadi di dalam for loop terdapat integer, yaitu variabel i, nilai awalnya adalah 1, kemudian i kurang dari sama dengan lama tampil. Nah, lama tampil yang tadi bahwasannya variabel lama tampil adalah nilainya 20, kemudian i plus plus atau dijumlahkan 1 gitu. Berarti ketika nilai i-nya adalah 1, batas awalnya adalah 1, jika i-nya kurang dari sama dengan 20 atau lama tampil tadi kan 20, kemudian i-nya akan ditambahkan 1 gitu. Jadi ketika i-nya ini kurang dari 20, for loop di sini akan mengulang sebanyak 20 kali itu tadi. Ketika nilainya sudah terpenuhi 20, maka for loop di sini akan mengaksi kondisi yang selanjutnya. Yaitu kondisi yang selanjutnya apa? Kondisi yang selanjutnya misal di sini adalah fungsi dari tambah hitung counter. Oke, di dalam for loop di sini yaitu terdapat sebuah sistem scanning yang mana scanning itu tadi difungsikan sebagai teknik penampil dari 3 digit 7 segmen, atau jika 7 segmen ini lebih dari 1 maka digunakanlah teknik-teknik tersendiri agar nantinya di tampilan dari 7 segmen itu dapat berubah dari digit 1, digit 2, digit 3. Katakanlah di sini semisal digit 1 yang pertama. Digit 1 di sini adalah digit satuan. Nah, digit satuan di sini ketika nilainya adalah 1, nah digit yang kedua di sini nilainya harus berbeda. Digit 2 berarti adalah puluhan, kemudian di sini adalah ratusan. Kayak gitu. Jadi fungsi dari scanning itu tadi adalah mengganti dari masing-masing tiap digitnya. Nah, sebagai rujukan dari perintah program scanning, yaitu langkah awalnya matikan semua transistor terlebih dahulu. Jadi transistor yang ada di sini tadi yang difungsikan sebagai pendrivean masing-masing digitnya akan dimatikan terlebih dahulu. Matikan semua transistor. Ini merupakan sebuah fungsi. Jadi matikan semua transistor adalah void matikan semua transistor. Berarti pada pin TR1, TR2 dan TR3 diberi kondisi high. Diberi kondisi high kok bisa padam? Dikarenakan di sini menggunakan transistor dengan jenis PNP kayak gitu. Mohon maaf, maksud saya di sini adalah kondisinya yang tidak aktif. Transistornya ini adalah transistor 1, transistor 2, transistor 3. Gitu. Kemudian lanjut, setelah dimatikanlah semua transistor, kemudian kirim data satuan. Nah, kirim data satuan di sini yaitu kirim dari data tampilan angka yang keberapa gitu. Jadi kirim data merupakan sebuah fungsi yang mana fungsi tadi diisikan sebuah parameter satuan. Nah, fungsi dari kirim data ada di sini, fungsi kirim data. Nah, jika kirim data di sini void kirim data, parameternya adalah byte angkanya. Nah, byte angkanya di sini dimasukkan ke dalam masing-masing if-nya. Jika if angkanya ini tadi diubah ke nilai parameter satuan, berarti adalah satuan yang di sini yang diubah. Satuan yang dibaca. Jika satuannya adalah misal katakanlah satuannya adalah 1, berarti nanti dia akan menampilkan sebuah angka 1. Nah, tampil angka 1 di sini juga merupakan sebuah fungsi untuk menampilkan sebuah digit angka yang keberapa gitu. Oke, lanjut balik
ke perulangan for loop. Selanjutnya setelah kirim data satuan akan mengeluarkan sebuah nilai angka, kemudian digitnya yang akan dipanggil. Jika digit kirim data satuan yang dipanggil, berarti digit 1 yang akan dipanggil. Digit 1 yang akan diaktifkan, berarti yang ada di sebelah sini. Digit 1. Setelah digit 1 ini dipanggil, berarti digit 1 di sini merupakan pengaktifkan sebuah transistor Q3 yang ada di sini. Berarti yang dinyalakan adalah dari Q3, berarti TR1 di sini. TR1 adalah low, berarti diaktif. Maaf, ini salah penulisan komen. Berarti pin TR1 adalah di low kan, dia akan menjadi aktif dikarenakan basis pada transistor di sini adalah negatif. Dia kan adalah PNP, berarti basis pada transistor di sini adalah negatif. Jika diberi nilai low, transistor ini akan bekerja dan mengalirkan sebuah nilai tegangan yang mengarah ke dalam COM dari 7 segmen itu sendiri, kayak gitu. Oke, selanjutnya setelah ditampilkan digit yang ke-1, diaktifkan digit 1, kemudian dijeda bahwasanya setelah digit yang pertama ini bekerja, berarti kan dia harus ada nilai tunda untuk menyalakan digit yang selanjutnya. Berarti digit yang di sini harus dimatikan terlebih dahulu, kemudian dinyalakanlah ke digit yang kedua. Berarti setelah jeda dari nilai delay-nya tadi adalah 1 milisecond, kemudian dimatikan terlebih dahulu semua transistor. Matikan semua transistor. Berarti kondisinya adalah high. Kemudian kirim data puluhan. Nah, yang tengah digit yang kedua di sini yaitu data puluhannya, kayak gitu. Setelah dikirim data puluhan, kemudian aktifkan digit yang kedua. Berarti diaktifkanlah sebuah digit yang kedua. Berarti transistor yang ada di sini yang akan diaktifkan. Berarti di sini adalah high, low, high. Kemudian setelah diberi perintah bahwasanya digit yang kedua di sini adalah menyala, aktif. Kemudian dijeda kembali untuk menyalakan digit yang selanjutnya, berarti digit yang ratusan. Dipadamkan terlebih dahulu semua transistornya, kemudian kirimlah data sebuah tampilan angka yang keberapa, berarti angka ratusan yang digit yang ketiga di sini, berarti data ratusan yang dikirim. Kemudian aktifkan digit yang ketiga, berarti nantinya tampilan 7 segmen ini akan bekerja gitu. Kemudian dijeda kembali. Nah, begitupun seterusnya akan mengulang sampai batasan lama tampil yang ada di sini. Di sini lama tampilnya ada 20. Nah, katakanlah ketika 20 di sini saya rubah menjadi 50 misal. Berarti perulangannya di sini akan sebanyak 50 kali, kayak gitu. Diulang secara terus-menerus sebanyak 50 kali. Nah, ketika nilai 50 kali itu tadi sudah terpenuhi, dia akan keluar dari perulangan for loop. Nah, berarti setelah di scanning kemudian nilainya akan ditambah. Nah, ketika nilai awalnya tadi itu 000, berarti kan nilai satuan puluhan dan ratusan di sini masih 000, kemudian ditambah 1, tambah hitung counter. Nah, tambah hitung counter di sini adalah sebuah fungsi. Nilai fungsinya adalah tambah hitung counter. Nilai fungsinya. Nah, di sini isi dari fungsi tambah hitung counter adalah terdapat dari variabel satuan, puluhan dan ratusan, ada sebuah penjumlahan dari masing-masing tiap digitnya tadi yang digunakan untuk penjumlahan masing-masing digitnya tadi. Nah, ketika satuannya ini dijumlahkan, di sini kan terdapat satuan plus, berarti kan dijumlahkan satu per satu. Ketika satuan ini bertambah, berarti kan tambah hitung counter dipanggil, satuan akan bertambah 1. Maka jika satuan ini sudah bertambah lebih dari 10 kali, maka satuan akan dikembalikan ke 0. Kemudian akan menjumlahkan sebuah nilai puluhan, akan ditambahkan 1. Ketika nilai satuan ini sudah terpenuhi sebanyak 10 kali, 10 nilainya sudah 10 gitu. Kemudian kan begitupun seterusnya, ketika ratusan ini akan bertambah, nilai puluhan juga harus terpenuhi. Berarti tadi kan puluhan harus dijumlahkan. Setelah dijumlahkan nilainya sudah lebih dari 10, maka puluhan akan dikembalikan lagi ke 0, ratusan akan ditambah 1, kayak gitu.
Ketika ratusannya juga sudah mencapai 10, maka ratusan akan dikembalikan ke nilainya adalah 000. Nah, nilai satuan puluhan ratusan yang awalnya 000, batasan nilainya adalah 999. Ketika sudah melebihi dari 999, dia akan dikembalikan ke nilainya adalah 0. Jadi sudah melebihi dari 10 nilai yang ratusan yang ada di sini gitu. Jadi nilai satuan adalah di sini, nilai puluhan ada di sini, nilai ratusan ada di sini. Jadi masing-masing digit di sini memiliki variabel yang berbeda. Nah, pada variabel di sini nanti difungsikan dimasukkan ke dalam parameter kirim data tadi. Jika nilai satuannya itu tadi bertambah, berarti nilai satuan yang dikirim adalah digit yang pertama. Kemudian jika kirim data puluhan, berarti digit yang kedua di sini. Kemudian digit yang ketiga merupakan ratusan yang ada di sini. Gitu. Setelah dijumlahkan secara otomatis, yang tadinya berasal dari perulangan itu tadi diulang sebanyak 20 kali dengan jeda 1. Berarti di sini adalah perulangannya ketika 1 berarti di sini terdapat jeda 3 milisecond. Nah, 3 milisecond sebanyak 20 kali gitu. Berarti di sini sebanyak 60 milisecond gitu. Berarti 60 milisecond 3 milisecond dikalikan dengan perulangan 20 kali. Berarti 60 milisecond gitu. Perulangannya. Nah, katakanlah ketika di sini saya ubah menjadi 5, berarti di sini adalah 555. Misalnya dirubah menjadi 5, berarti perulangan di sini adalah 555. Sebanyak satu perulangan berarti di sini sebanyak 15 milisecond. Nah, 15 milisecond akan dikalikan dengan lama tampilnya. Lama tampil sebenarnya 20. Berarti 15 dikalikan 20 kayak gitu. Berarti nanti akan ditentukan sebanyak penjumlahannya itu dengan jeda rentangnya 300 milisecond. Itu tiap satu digit penjumlahannya gitu. Oke, selanjutnya di sini ada fungsi dari masing-masing pemanggilan tampilan angka. Ini seperti tugas yang minggu lalu, tampil angkanya sama, pin ABC-nya dikondisikan sesuai dari tombolnya. Tampil angka 0, berarti kondisikan nilai low dan high-nya sesuai angka 0 dari masing-masing pin A, B, C, D sampai G itu tadi. Tampil angka 1, tampil angka 2, 3 sampai angka yang ke-9. Nah, di sini ada fungsi tambah hitung counter tadi ditambahkan secara terus-menerus berdasarkan dari setelah perulangan akan ditambah hitung counter. Karena lepas dari perulangan akan ditambahkan sebuah hitung counter gitu. Kemudian kirim data tadi, bahwasanya kirim data yang akan difungsikan sebagai tampil angkanya, angka yang keberapa gitu. Akan dimasukkan ke dalam parameter angkanya ini tadi, bisa diubah ke dalam satuan, puluhan dan ratusan. Angkanya akan dipindah berdasarkan dari kondisi scanning itu tadi. Kemudian di sini kondisi dari masing-masing transistor yang digunakan sebagai selektor pergantian masing-masing digitnya gitu. Oke, selanjutnya mungkin saya akan mendemonstrasikan dari perintah program yang sudah saya tulis, bahwasanya dari perintah yang pertama ini adalah sebuah program dari aplikasi penghitung counter 3 digit angka dengan cara scanning yang menggunakan 7 segmen common anoda. Nah, dimulai dari nilainya adalah 000 sampai batas maksimal dari nilainya adalah 999 dengan penambahan secara otomatis gitu. Oke, mungkin saya akan mengisikan dari perintah programnya terlebih dahulu, yaitu klik 2 kali pada board Arduino-nya, kemudian pilih yang di program file, pilih yang ada di sini, kemudian adalah hasil dari export compile binary tadi berdasarkan dari perintah program yang sudah saya tulis, dan klik 2 kali. Oke, kemudian kita running. Nah, di sini terlihat bahwasanya sistem scanning itu tadi terlihat secara bergantian pada digit yang pertama, kedua, dan ketiga gitu. Nah, dia akan terlihat bergantian. Dan bergantian ini tadi adalah kondisi dari selektor pada transistor ini sendiri.
dari Q3, Q2 dan Q1. Kemudian penjumlahan tadi berdasarkan dari perulangan yang ada di for loop. Ketika penjumlahannya sudah lebih dari lama tampilnya, maka lama tampil ini tadi akan memanggil sebuah fungsi tambah hitung counter, berarti keluar dari kondisi for loop, maka akan dijumlahkan satuannya 1. Nah, setelah dijumlahkan 1, kemudian akan ditambah kembali 2. Kemudian setelah 9, maka digit yang kedua akan menambah 1 gitu. Nah, sebetulnya di sini jika menggunakan hardware-nya secara langsung tanpa simulasi menggunakan aplikasi Proteus, tampilannya akan terlihat menyala berbarengan, padahal menyala tampilnya adalah bergantian dari digit 1, digit 2 dan digit 3. Dikarenakan mungkin pada aplikasi Proteus di sini adalah tergantung dari kecepatan laptopnya, bahwasanya jeda di sini akan terlihat bergantian, akan terlihat scanning bergantian. Padahal ketika ditampilkannya menggunakan hardware, itu ketika jeda nyala delaynya itu tadi dikecilkan, itu bisa terlihat dengan bagus kayak gitu, terlihat menyala bersamaan dengan pergantian masing-masing digitnya. Oke, mungkin saya bisa restart dan running kembali. Nah, 0000. Kemudian di sini nanti setelah perulangannya tadi sesuai dari lama tampil akan bertambah 1 gitu. 1. Kemudian di looping kembali, setelah di looping kembali dia akan bertambah 2 kayak gitu. Begitupun seterusnya sampai batas max adalah 999. Oke, selanjutnya saya mungkin akan mengerjakan dari perintah yang kedua, yaitu menambahan dari nilai counter berdasarkan dari penekanan tombol input. Nah, pada perintah yang kedua ini berarti penambahannya itu tidak secara otomatis, tapi tetap menggunakan 3 segmen dengan jenis command anoda dengan teknik scanning dengan nilai awalnya adalah 000 sampai batas nilainya adalah 999 begitu. Oke, mungkin saya akan balik dulu ke dalam Proteusnya. Nah, berarti tombol yang ada di sini akan difungsikan sebagai penambahan dari masing-masing segmen yang ada di sini. Satuan, puluhan, dan ratusan. Ketika ditekan, mungkin satuannya akan bertambah 1. Ketika ditekan kembali, puluhannya nanti akan bertambah ketika nilai satuan ini sudah terpenuhi lebih dari 9 gitu. Berarti adalah 10 dirubah menjadi 0, kemudian di sini bertambah 1. Begitupun sama dengan yang ratusan gitu. Oke, dari program Arduino. Nah, di sini saya sudah membuat akses 7 segmen 3 digit yang penambahannya adalah berdasarkan dari penekanan sebuah tombol. Untuk konfigurasi pinnya sama kayak yang perintah yang ke-1 tadi, dari pin A adalah 13, pin B 12, begitupun seterusnya sampai pin G yang ke-7 itu. Nah, di sini ditambahkan sebuah inisialisasi tombol yang dihubungkan ke dalam A0, berarti di sini adalah yang terhubung ke dalam A0 ya. Dihubungkan ke A0. Kemudian pada inisialisasi pin selektor transistor sama pin TR1 ke-3, TR2 ke-4, TR3 ke-5, dan difungsikannya secara sama menggunakan teknik scanning itu tadi sebagai selektornya. Kemudian di sini ada byte angka, byte satuan, byte puluhan, dan ratusan, dan fungsinya adalah sama kayak perintah soal yang pertama tadi. Terus kemudian inisialisasi di sini ditambahkan sebuah pin mode tombol di set sebagai input pull up itu, dikarenakan dia dihubungkan langsung ke ground, itu input langsung ke ground. Berarti ketika dia tidak ditekan nilainya adalah 1, dan ketika ditekan nilainya adalah 0 atau aktif low gitu. Nah, kemudian di sini yang membedakan adalah pada pemanggilan scanning dan penjumlahannya itu tadi. Nah, di dalam void loop di sini
terdapat sistem kerja yang dilakukan penambahan pada saat penekanan tombol dan juga penampilan sebuah teknik scanning itu tadi. Di sini ada fungsi scanning. Nah, fungsi scanning tadi adalah penloopingan sebuah pergantian pada masing-masing digit sama segmen dari satuan, puluhan maupun ratusan. Nah, pada scanningnya sama, akan tetapi tadi pada panggil tambah hitung counternya itu tidak dimasukkan di dalam fungsi scanningnya, tapi dimasukkan ketika tombolnya ditekan. Nah, setelah fungsi scanning itu tadi dipanggil, berarti kan dia menyalakan sebuah fungsi scanning tadi. Berarti di scan, dipanggil dulu tampilan dari 7 segmennya. Kemudian di sini ada integer val tombol, difungsikan sebagai penampungan sebuah variabel dari pin tombol tadi yang difungsikan sebagai input pull up kayak gitu. Kemudian dimasukkanlah ke dalam kondisi if. Jika val tombolnya tadi ditekan, berarti kan di aktif low, berarti 0 atau low. Kemudian tambah hitung counter, ditambahkanlah 1. Nah, tadi dimasukkanlah ke dalam penekanan tombol, tambah hitung counternya tadi kan dimasukkan ke dalam scanning, perintah yang pertama. Untuk yang perintah yang kedua dipindahkan ketika tombolnya ditekan. Berarti ketika tombolnya ditekan, maka tambah hitung counternya akan bertambah 1. Kemudian fungsi scanning akan dipanggil kembali agar tampilan pada pergerakan pergantiannya sebuah masing-masing digitnya tidak terhenti ketika tombolnya ditekan. Berarti nanti akan ditambah, kemudian fungsi scanning dipanggil ketika ada perubahan nilainya satuan menjadi 1, berarti nanti adalah 1, 0, 0. Ketika ditekan kembali nanti ada 2, 0, 0 kayak gitu. Nah, di sini ada perintah while loop. Nah, while loop di sini difungsikan sebagai bouncing, atau ketika dia ditekan dan ditahan, penambahan dari tambah hitung counternya itu tidak secara terus menerus, akan tetapi ketika ditekan dan ditahan, nilai kondisi yang terakhir itulah yang akan ditampilkan pada 7 segmennya. Nah, itu berarti while selama val tombolnya ini ditekan, berarti val tombolnya akan dibaca difungsikan sebagai tombol, kemudian fungsi dari scanningnya akan dipanggil lagi, dikarenakan di while loop di sini void loop loopingnya akan berpindah di while loop ketika kondisinya ini terpenuhi. Berarti diulang-ulang secara terus menerus ketika val tombol ini ditekan. Akan tidak terhentinya sebuah tampilan fungsi scanningnya itu tadi, akan terlihat secara terus menerus ketika dalam kondisi while-nya gitu. Kemudian di sini ada delay. Nah, delay di sini difungsikan sebagai penambahan sebuah hitung counter agar penjumlahannya itu satu persatu, agar penambahannya tidak terlalu cepat. Jadi ketika ditekan, penambahannya itu 1, ketika tekan lagi akan ditambah 1 kali atau 2, kemudian 3. Tidak lompat-lompat ketika ditekan. Jika tidak diberi nilai delay, bisa berubah penjumlahan menjadi 2. Penjumlahannya bisa menjadi tiba-tiba 2, kemudian tiba-tiba 5 itu, tidak satu persatu jika tidak diberi fungsi delay, agar ditahan terlebih dahulu terhadap delay yang diberi nilai 100 milisecond gitu. Kemudian di sini selanjutnya ada fungsi scanning. Fungsi scanning tadi akan dipanggil ketika akan ditampilkan sebuah dari tampilan pada 7 segmen itu tadi. Nah, ketika dipanggil, berarti 7 segmen ini akan terlihat digit yang keberapa berdasarkan dari penekanan tombol tadi. Untuk isinya sendiri pada teknik scanning ini tidak berbeda dengan perintah yang pertama. Dimatikan terlebih dahulu, kirim data satuan, kemudian aktifkan digit yang pertama, berarti digit yang pertama dipanggil, kemudian dijeda, kemudian digit yang kedua, berarti yang puluhan, kemudian yang ratusan kayak gitu. Nah, kemudian lama tampil di sini bisa disesuaikan. Bahasanya lama tampil di sini juga berpengaruh ketika terhadap sebuah penekanan tombol. Jika lama tampilnya di sini itu katakanlah lama tampilnya di sini nilainya terlalu besar gitu, berarti dia harus menunggu looping ada di sini sebelum tombol ini bisa bekerja kayak gitu. Soalnya di sini ada fungsi
scanning, berarti di sini akan di looping secara terus menerus. Nah, jika nilainya adalah kecil, maka kondisi if yang di sini ketika ditekan itu tidak terlalu lama menunggu dari fungsi scanning yang ada di sini, karena di sini ada perulangan for loop gitu. Di sini juga ada perulangan for loop. Nah, jeda nyala juga mempengaruhi dari penekanan tombol. Ketika jeda nyala ini nilainya terlalu besar, maka perulangan yang ada di for loop di sini juga akan terlalu lama gitu. Untuk isi secara keseluruhan itu tidak berbeda dengan perintah yang pertama, akan tetapi fungsi dari lama tampil dan jeda nyala ini berpengaruh terhadap penekanan sebuah tombolnya gitu, untuk menambahkan sebuah hitung counter. Nah, kemudian di sini ada tampil angka 0, ini tidak berbeda dengan perintah yang pertama, tampil angka 0 sampai angka yang ke-9. Untuk tambah hitung counternya tadi dipanggil ketika penekanan tombol, dan ini juga tidak berbeda dengan perintah yang pertama. Biasanya ketika dipanggil dia akan bertambah satuan plus, kemudian satuan jika dibatasi nilainya adalah 10, kemudian satuan direset kembali menjadi 0, kemudian nilai puluhan akan ditambah 1. Begitupun dengan nilai yang ratusan. Dan di sini ada kirim datanya, kirim data yang keberapa. Kirim data byte angka adalah parameternya, dimasukkan ketika angkanya ini bisa dirubah-rubah menjadi satuan, puluhan, dan ratusan sesuai dari kebutuhan scanning itu tadi. Ketika digit yang pertama berarti kan satuan, ketika digit yang kedua berarti puluhan, kemudian digit yang ketiga berarti ratusan, begitu. Jadi angka di sini adalah parameter, ketika parameternya diubah maka akan mengaksi sebuah fungsi tampilan angka yang keberapa. Dan di sini ada fungsi matikan semua transistor yang digunakan sebagai selektor pada scanning itu tadi. Berarti ketika matikan semua transistor di sini tidak akan bekerja semua. Ketika digit 1 yang dinyalakan berarti transistor di sini akan aktif, di sini akan tidak bekerja, tidak aktif. Jika digit 2 berarti digit 2 yang aktif, digit yang pertama tidak aktif, dan digit 3 tidak aktif. Begitupun yang digit yang ketiga. Digit yang ketiga aktif, digit 2 dan pertama ini tidak akan aktif kayak gitu. Karena di sini sudah diberi masing-masing kondisi pada pin transistor. Oke, mungkin di sini saya akan mendemonstrasikan langsung dari perintah program yang sudah saya buat untuk penekanan penjumlahan counter berdasarkan dari penekanan sebuah tombol yang ada di sini. Untuk yang pertama mungkin saya akan mengganti dan mengisikan program yang ada di board Arduino pada simulasi Proteus. Ini digit, ini adalah hasil dari export compile binary yang ada di program Arduino, dan diisikan, kemudian OK, kemudian langsung saja bisa disimulasikan. Nah, di sini terlihat sistemnya adalah sama dengan menggunakan teknik scanning. Teknik scanning di sini dari penyalaannya adalah digit yang pertama, kemudian kedua, dan ketiga. Dan ketika tombol ini saya tekan, maka digit satuan di sini akan bertambah 1. Nah, di sini tampilan scanningnya terlihat secara bergantian dengan jelas ataupun kelihatan berantakan, dikarenakan pada simulasi Proteus di sini juga mempengaruhi dari kecepatan laptop yang digunakan. Jadi ketika dipraktikumkan secara hardware atau dicoba ke dalam modulnya secara langsung atau hardwarenya secara langsung, maka tampilannya akan terlihat dengan baik kayak gitu. Berarti jika di sini adalah nilai scanningnya 100, dia akan terlihat secara bersamaan, padahal itu scanning kayak gini terlihat bergantian. Dan ketika saya tekan kembali, nilainya akan berubah ke 2, berarti 200. Nah, ketika ditekan kembali, nilainya akan bertambah 3. Nah, ketika saya tekan tahan, nah di sini masuk ke dalam kondisi while, berarti nilainya akan tetap ke 3 karena kan dia loopingnya berpindah ke kondisi while-nya gitu. Akan ditekan kembali.
Nah, berubah menjadi 400. Nah, respon dari penekanan tombol ini tadinya berpengaruh terhadap lama tampil dari perulangan for loop-nya. Jika lama for loop-nya ini semakin besar, maka respon dari penekanan tombol ini juga akan semakin lama kayak gitu. Nah, 500 kemudian akan ditambah baik. Itu saja pada pembuatan tugas kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.